eh, sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada, hari ini Abah mendoakan panjenengan lebih bahagia, lebih bahagia hatinya, dohirnya, batinnya, lebih berkah rezekinya, ilmunya, dan juga lebih sadar ya tentang arti kehidupan. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada hari ini kita kembali adalah untuk melanjutkan perjalanan untuk bertafakur 1 jam, adalah semoga tafakur kita yang berkaitan terus mengenali Allah, karena bagaimana Nabi sudah menyampaikan, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat adalah mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu ma'rifat adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ya. Karena pada saat sudah mengenal diri, mengenal Allah, maka tidurnya pun ibadah. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang-orang yang sudah sadar, berilmu. Ilmu di situ adalah yang sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, karena sudah berpindah dari jasad, jiwa, dan ke ruhnya, maka ruh tidak ada tidur, maka berarti selamanya lah. Itulah yang disebut dengan sholat berkekekalan, tidur pun sholat. Tadi semua ya. Maka pantas kalau seandainya bertapakurnya saja, kata Nabi, adalah khairun min ibadati alfi amin, dan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jamaah, sahabat semua, pada pagi hari ini insya Allah, dan tapi sebelumnya marilah kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingannya, diberikan pemahaman ya. Karena ilmu itu bukan tentang apa yang kau masukkan pada dirimu, tapi sesungguhnya pada saat Allah bukakan pintu pemahaman, itulah yang penting. Karena seberapa banyak pun pengetahuan sahabat yang kau dengarkan, yang kau baca, selama dia tidak membukakan dirinya, selama adalah hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, maka gisyawatu walahum adabun alim. Tadi semua ya. Jadi marilah, karena tidak ada pemahaman, maka kecuali adalah datang dari dia. Maka semuanya datang dari dia. Maka pahamilah. Maka pada pagi hari ini mari kita luaskan pemahaman ya. Karena Abah kedatangan kemarin adalah 2 orang kiai yang berseteru ya soal masalah fikih ya. Kalau menurut Abah kembali, inilah kenapa manusia itu masih ribut urusan fikih, karena belum memahami tentang hakikat tauhid sebenarnya. Kita terbagi dari 3 bagian tubuh kita ini, jasad, jiwa, ruh ya, tadi semua ada. Maka pada dasarnya pada jasad memang betul kita ini butuh fikih, tetapi yang harus lebih dipahami lagi bukan masalah fikihnya, tetapi esensi daripada fikih itu. Contoh mencuci tangan. Jadi sebenarnya selama ini orang sibuk urusan mencuci tangannya, padahal yang harus dijaga adalah menyadari, mengembalikan kepada bahwa sesungguhnya ada kudrat iradat Allah di tangan itu. Jadi mencuci itu bukan berarti mencuci. Karena kalau tujuannya mencuci adalah kenapa harus ada tayamum dengan tanah, mengkotori gitu kan tadi. Berarti sebenarnya yang diminta itu bukan mencucinya, tetapi adalah hakikatnya. Maka disitulah sahabat, Imam Ghazali sudah menyampaikan fikih adalah tanpa hakikat ya, tanpa tasawuf adalah pasik, adalah kosong. Tapi sebaliknya adalah tasawuf juga tanpa fikih. Nah, tapi fikih yang di situ juga manusia suka terjebak dengan cara mansakan gitu kan tadi. Padahal lebih utama dari mencuci muka adalah bagaimana mengembalikan sesungguhnya kamu tidak punya wajah. Kamu itu hanya wajah Allah. Kita ini adalah tempat wujudnya sifat dan asma dan afal Allah. Itu adalah mencuci wajah. Demikian pula mata adalah bagaimana pada saat mencuci muka itu adalah ada mata, menyadari sebetulnya ini adalah basar Allah.
berkumur-kumur juga. Buat apa satu danau kamu habis berkumur-kumur, tapi kalau kamu saling menjelekkan dengan mulutmu, tidak menyadari kalam Allah pada mulutmu, itu belum berwudu sebetulnya. Yang juga sama, telinga dicuci, itu bukan daun telinga yang dicuci, adalah menyadari tentang hakikat adalah samanya Allah di situ. Demikianlah sahabat sesungguhnya tentang fikih. Jadi fikih itu jangan dimaknai secara dangkal tadi semua. Sehingga tidak sedikit orang tangannya dicuci tapi mencuri. Tidak sedikit orang mulutnya berwudu kumur-kumur tapi menjelekkan orang. Karena dia adalah syariat fikih yang tidak disedari dengan tauhid dan tasawuf tadi semua. Maka ilmu itu tetap harus disatukan. Maka harus ada kulitnya, harus ada dagingnya, harus ada rasanya. Kamu beli duren kan yang bukan cari adalah kulit. Tapi adalah daging. Tapi daging juga bukan tujuan karena ujungnya adalah rasa. Buat apa dagingnya tebal duren kalau nggak ada rasa durennya? Tadi semua. Tapi rasa duren tidak ada kecuali pada daging duren. Daging duren tidak akan kamu makan kecuali dibungkus kulit duren. Tadi perempuan itu yang kamu cari rasanya. Tapi pada rasanya itu ada pada dagingnya gitu loh. Tapi dagingnya kalau kamu dia telanjang di jalan pasti kamu nggak mau. Nah itulah fikih. Jadi fikih itu adalah hanya untuk membungkus tadi semua. Jadi jangan dijadikan satu patokan keributan ya sahabat. Bahkan sebetulnya kalau Abah lihat bahwa orang-orang sana yang kamu dianggap nggak wudu, mereka malah berwudu gitu kan tadi. Mereka jaga tangannya, jaga mulutnya, jaga penglihatannya, jaga pendengarannya. Demikian pula kobul dan duburnya dijaga. Maka itulah orang yang mampu menjaga 9 lubang pada dirinya, sebetulnya dia sudah berpikir dengan sempurna. Karena itulah tujuan Allah. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat, jadi jangan ribut urusan fikih. Jadi, nah, Abah sering ulang-ulang bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Allah mengistilahkan syariat adalah ataupun cuma orang sekarang mengatakan syariat itu pada fikih. Padahal syariat itu apapun syariat. Maka thariqat ada syariatnya, hakikat ada syariatnya, ma'rifat pun ada syariatnya. Jadi syariatnya orang ma'rifat itu, nah inilah makanya disinilah makanya membutuhkan ilmu isyarah, ibarah, kemudian ilmu lataif, ilmu adalah haqaiq tadi semua, karena membutuhkan adalah kedalaman memahami. Kalau hanya berdasarkan secara lugawi, maka secara bahasa akan berantem manusia urusan fikih. Mari kita mulai bijaksana tadi semua, karena kita yang sudah berada di zaman yang sudah modern tadi semua ya. Tadi mau saya lagi ngomongin cebok dengan batu jurut 3 dan lain sebagainya, karena itu adalah zamannya bukan zaman kamu. Sekarang sudah pakai auto. Sekarang auto cebok dari bawah itu, dari semua ya. Apa esensinya? Allah menghendaki kebersihan gitu loh. Nah inilah yang harus dipahami. Maka di dalam Al-Quran itu ada istilah syariat, syara'a. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa dan seterusnya. Jadi syariat yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Apa itu syariatnya? Syariatnya adalah mentauhidkan Allah. Misi yang dibawanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan adalah kembali mati tadi semua. Tapi justru pada saat kita lahir itu harus kembali tadi semua ya. Adalah karena kalau tanpa kembali berarti semua apa yang kita lakukan ini adalah sia-sia. Karena itulah maka yang diajarkan adalah dari awal adalah tauhid tadi. Makanya afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi misi para nabi itu syariat yang membawakan nabi itu. Maka kenapa Nabi Adam nggak ngomongin masalah fikih, Nabi Ibrahim ngomongin masalah fikih, Nabi Musa nggak ngomongin masalah fikih, ya.
Bahkan Nabi Isa yang terakhir pun nggak ngomongin urusan fikih. Maka di sinilah kata Abah juga, jangan suka mengarang-arang sendiri tadi semua ya. Nah inilah, dan kapan fikih itu ada tadi sebetulnya. Maka nanti kita bisa lihat nah, bagaimana fikihnya Nabi Muhammad. Apa betul? Nah itu harus seperti itu gitu kan. Tadi bagaimana sholatnya Nabi Muhammad tadi itu. Maka itulah Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, inilah ya, kemudian dikatakan adalah syar'a lakum minad dini, adalah wasobi, dijelaskan bahwa dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, pada Ibrahim, pada semua nabi lah. Artinya bahwa yang dibangun adalah innama ilahukum ilahu wahid. Jadi yang ingin ditumbuhkan adalah bagaimana mentauhidkan Allah. Inilah yang awal. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain ini surat Al-Hajj ayat 66 ya sebetulnya Allah sudah berkata likulli ummatin ja'alna mansakanhum. Jadi tiap-tiap kami telah tetapkan adalah mansakan. Mansakan itu beda tadi syara'a, ini mansakan. Itu cara tadi semua. Karena setiap nabi punya cara, setiap punya cara dalam bagaimana mensucikan dirinya. Maka inilah kenapa tidak boleh ribut tadi semua. Kalau fikih itu suatu hal yang wajib, berarti sudah diajarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tadi semua. Ini tidak, sahabat. Ya, biar kalian juga ngerti sejarahnya. Kapan sih fikih itu ada? Nah itu kan. Mulailah Imam Ja'far As-Shadiq sebetulnya yang merumuskan itu dari mulai bab sholat, bab wudu, bab apa. Imam Ja'far As-Shadiq itu yang awal. Itu 90 tahun setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Biar kalian nggak fanatik lagi soal fikih. Dan juga buat dua kiai teman saya kemarin itu hanya kan baca 2 kitab. Itulah padahal dua-duanya adalah kitab Syafi'iyah. Dan memang fikih itu nggak usah ribut sebenarnya. Tapi maka kembalilah pada esensinya. Butuh fikih pada tubuh, iya. Tetapi fikih bukan sesuatu adalah kemutlakan. Maka kalau Syekh Mu'i membaginya ibadah abadanya ubudiyah abudah gitu. Fikih itu sahabat hanya sampai kepada sah menurut manusia tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami ya. Maka kemudian apa kata Allah surat Al-Maidah, ma'ala rasul ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanya menyampaikan tadi semua. Jadi jangan sampai kalian mentuhankan Rasul tadi semua, mentuhankan manusia, mengkultuskan manusia. Dan mereka itu hanya tugasnya menyampaikan saja. Apakah Rasul itu bingung? Bingung sama kayak kita. Tadi semua. Bagaimana Musa bingung berkejar-kejar Fir'aun. Tadi semua. Ya. Bagaimana ada Ibrahim bingung menghadapi Namrud. Itu kisah syariatnya gitu kan. Bagaimana Nabi Muhammad juga sama menghadapi Abu Jahal. Tadi semua. Ya tadi karena Muhammad itu terpuji, Abu Jahal itu bodoh. Memang menghadapi bodoh itu memang capek gitu kan tadi. Makanya ada bahasa gitu kan tadi. Kepada seorang yang pintar berilmu satu dalil cukup, pada orang bodoh gitu kan satu peti dalil tidak cukup gitu kan tadi. Nah dia jadi kewajiban kepada Nabi, kepada siapapun yang menyampaikan, karena Rasul itu ya ada di zamanmu, siapapun dia adalah hakikat sin, hakikat toha itu selalu ada gitu kan tadi. Ma'ala rasuli ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, adalah kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, juga pahami juga bagaimana Allah menyampaikan itu kepada Rasul. Jangan kamu pikir Allahnya di luar Rasul. Nah, ini kan persoalan. Ada Rasul di bumi, Allah di langit, itu tadi semua ya. Nah, di sini harus pahami tentang nur ilahi tadi semua ya. Tadi semua tentang hakikat Nur Muhammad itu yaitu ya. Nanti kalau salah juga, nah ini kan selama ini juga memahami Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro dibawa oleh Jibril. Berarti kalau Jibril bawa dari luar, kalau gitu Allahnya di luar gitu kan tadi semua. Nah, bagaimana memahaminya? Allah juga tidak di dalam. Makanya tadi malam Abah sudah bahas.
Bagaimana Allah itu? Apakah Allah itu ada di mana-mana ataukah Allah tidak ada di mana-mana? Dua-duanya benar. Tergantung kita memahami hakoiknya. Kalau kita ngerti bahwa Allah itu tidak membutuhkan jihad, bahkan Allah lah yang meliputi jihad, mau disebut di mana-mana benar, tidak di mana-mana pun benar gitu kan tadi semua. Tergantung sudut pandang mana dalam bahasa itu tadi semua ya. Nah kemudian apa namanya dan juga pahami, maka jangan aneh, jangankan dari rasul nabi tentang berita, kadang-kadang ya kayak Gus Dur nanti akan begini, itu akan berita, akan membuktikan. Barangkali juga teman-teman sekarang sudah membuktikan omongan abahnya belum mati, berapa kali abah ngomong kan kalian bisa melihat bahwa sesungguhnya sebenarnya makanya dikatakan likuli apa namanya nabalin mustaqorru wa saufa ta'lamun, setiap berita yang dibawa oleh mereka yang sudah dibuka hatinya oleh Allah atau Rasul lah bahasanya. Karena Rasul itu selalu ada hari ini pun tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah apa namanya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tadi semua ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Nah itulah yang harus kita sadari, bahwa kita tidak pernah lepas dari Rasulullah. Tadi semua ya. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, apa yang dalam batinmu itu adalah likulli nabalin mustaqorru wa sawfa ta'lamun, akan terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Mereka perkataan mereka itu, lihat orang-orang hari ini nggak usah cari-cari yang dulu. Orang hari ini yang hatinya sudah terbuka, apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Misalnya akan ada musibah, maka terjadilah, nah itulah sebenarnya. Jadi makanya inilah ya. Nah oleh karena itulah di sini juga Allah menuntut ya kepada mereka, para nabi saat itu adalah, dan juga kepada mereka-mereka yang merasa sebagai wakil Allah di bumi ini, gitu kan tadi. Jangan merasa ingin dituhankan oleh manusia. Maka Allah menegur para nabi dan rasul di sini adalah yang apa namanya malah sebaliknya, manusia suruh menyembah dirinya gitu, bersandar pada dirinya. Maka Allah di surat Al-Imran ayat 78 ini mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, makana li basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tadi semua di ayat ini adalah jelas, tidak sepatutnya seorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku. Nah ini, Nabi itu tidak melarang, bahkan Nabi Muhammad tidak mau dikultuskan, tapi sekarang manusia kadang-kadang mengkultuskan manusia. Tadi semua, mengaku mursyid, kayaknya dikultuskan oleh murid-muridnya, begitu. Hati-hati kalian tidak mampu melihat tauhidnya. Jadi kalaupun kalian punya mursyid, lihatlah dia itu adalah untuk melihat Rasulullah dan melihat Allah gitu. Jangan terjebak pada tubuh dohirnya itu. Lihatlah yang di sebaliknya. Karena pada saat kau tidak mampu melihat sebaliknya, syiriklah. Bahkan itu syirik jali. Kamu mentuhankan manusia itu, bersandar pada manusia itu. Karena Allah sudah mengatakan, doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Maka jangan salah kepada gurumu, kepada mursyidmu, guru rohanimu, pandanglah dia sebagai Rasulullah. Dia bukan Muhammad, tapi dia Rasulullah, gitu kan, untukmu, gitu. Nah, maka jangan salah lihat tadi. Dan inilah dari zaman ke zaman, bahkan Allah pernah menegur kepada apa namanya para nabi Bani Israel saat itu yang merasa bahwa dia merasa sebagai utusan Allah, gitu. Sama aja kayak hari ini merasa para kiai merasa menguasai soal ilmu itu milik dia gitu kan tadi semua. Maka ditegur oleh Allah tadi. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, kana li basyarin ayyudiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqula linnas
summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tadi semua. Ya. Disinilah tidak sepatutnya seorang yang diberi Alkitab, hukum, kenabian, ilmu, tadi semua, dan kita merasa jadi guru, jadi mursyid dari semua kita ini Allah sudah ingatkan kepada kita, maka jangan salah ya, jangan salah kita ya, mentuhankan adalah makanya ini diingatkan lagi oleh Allah tadi semua ya. Makanya kenapa Abah tidak mau dianggap sebagai, silakan itu urusan menganggap Abah sebagai guru urusan, tapi Abah tetap menganggap kalian sahabat tadi semua ya. Karena istilah itu akan menjadikan masalah tadi semua. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah pun mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Tadi semua. Ittakhadu ahbarahum. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Tadi semua. Para pendeta, para rahibnya. Kalau sekarang para kiainya. Para mursyidnya. Tadi semua adalah. Waruhbanahum, dan rahib mereka. Arbabam min dunillah. Sebagai Tuhan selain Allah. Hati-hati. Maka disinilah dari awal pun kenapa ada syara'ah, ada mansakan. Gurumu masing-masing punya mansakan, cara. Nah, tiap torikot punya cara. Tetapi jangan kamu tuhankan gurumu itu. Itulah yang Allah larang tadi semua ya. Kepada siapapun adalah yang karena itu akan menjadikan penyebab penghalangnya murid adalah dari keriduan Allah. Hati-hati dari semua ya. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang alimnya. Siapa saja di zaman Nasrani, zaman Yahudi, zaman Islam adalah arbaban sebagai Tuhan selain Allah. Dari semua ya. Dan Allah melarang di sini adalah kemudian ilahan wahidan tadi sudah dikembalikan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, maka kembalilah, janganlah kalian berbuat syirik kata Allah. Itulah laqad kana lakum paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi, termasuk dengan guru ya. Maka inilah sahabat, maka marilah lengkapi fikih dengan tauhid, dengan tasawuf bungkus pada tauhid tadi semua ya. Islam yang dibangun dengan iman dan ihsan, bukan hanya sebatas melakukan sesuatu tadi semua ya. Dalam ayat yang ke-34-nya Allah kembali berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban minal ahbari war-ruhbani la yankuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa rubani la ya'kuluna. Hei orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim. Ini Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani. Tapi jangan lupa, ini juga kan Quran. Maka juga sama pada kiai, pada siapapun yang menjadi. Kan tadi Allah hitobnya di atas itu adalah kepada siapa? Kepada orang-orang ittakhadum adalah wa ahbarohum. Ya. Orang-orang alimnya tadi semua. Yang merasa alim. Yang diberikan ilmu pada setiap agama tadi semua ya. Jangan mau dituhankan gitu kan. Atau kamu jangan mentuhankan gitu kan tadi. Sampai Allah juga tegur dalam ayat ini adalah tadi semua. Maka li basyarin ayyuti Allahul kitab wal hukma wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tadi semua itu janganlah kamu jangan justru ingin disembah oleh manusia, memanfaatkan manusia, mengambil dikatakan oleh Allah di sini la yakuluna amwalan nasi bil batil, mengambil harta kalian dengan batil ya. Dan ini sekarang sedang terjadi dari semua ya. Jadi ini sahabat ya. Kenapa kata Abah juga bahwa jangan ribut urusan fikih. Mari kita lihat, pelajari, kita jelajahi tentang kapan sih sebetulnya. Misalnya dalam kita ngambil saja pelajaran dari Imam Mujtahid yang 4. Imam Mujtahid yang 4 di dalam sholat berbeda di antara 4 ini. Ada persamaan, ada perbedaan dari semua. Apalagi nanti murid-muridnya. Abah bisa rinci nanti masing-masing dari muridnya. Kita mungkin bahas dulu nanti kalau ada kesempatan kita bahas khusus murid Imam Syafi'i sampai kepada kalian kitab Safinah, Takrib, Fathul Wahhab itu. Bagaimana perjalanannya itu supaya kalian ngerti dari semua ya. Tapi kita mengambil dulu dari pokoknya dulu. Karena fikih itu mulai dari Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan yang merancang sholat pertama kali Imam Ja'far As-Shadiq. Contoh di dalam sholat tadi semua. Bagaimana? Antara 4 imam ini dalam sholat, dalam niat sudah beda dari semua. Ya. Imam Maliki ada tidak memasukkan niat sebagai rukun. Imam Syafi'i memasukkan sebagai rukun. Ini menunjukkan bahwa fikih itu adalah ijtihad manusia. Pahami itu. Dan ijtihad manusia itu tidak ada yang mutlak, sahabat. Ya. Bahkan nanti Imam Syafi'i dengan kaul qadimnya akan pindah kepada kaul jadid. Tadi semua. Ya. Karena memang Abah Haja menulis 16 kitab tadi semua ya. Dan ternyata 30 tahun yang lalu, hari ini baca kitab sendiri. Oh, disinilah kelemahannya. Dan Abah juga mempelajari kenapa Imam Ghazali setelah Ihya Ulumuddin, setelah beliau bertemu dengan guru Syekh Ali Abu, berhenti menulis. Kata beliau. Karena inilah sahabat yang harus dipahami bahwa kita lihat dalam bab sholat. Di antara imam itu adalah dalam bab sholat ya. Kalian baca kitab Mazhabul Arba'ah, termasuk bab najis nanti. Kemudian bab kulah lagi. Kenapa Imam Maliki berbeda? Terutama dalam bab adus tadi. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda. Jadi semua dalam karena kata Imam Syafi'i niat itu dalam adus itu boleh pada saat dimana adalah badanmu bersentuhan dengan air. Nah tentu saja ternyata perbedaannya itu karena Imam Maliki itu adalah hampir 2 meter tingginya. Sementara kulahnya sama. Maka kata Imam Maliki tidak bisa niat itu masuk ke dalam bak yang satu kulah sekalipun. Ya iya, beliau tubuhnya adalah 2 meter, Imam Syafi'i 160. Kalau Imam Syafi'i begitu masuk ke bak yang satu kulah itu ya masuk semua. Begitu nempel kakinya, nawaitul ghusla, udah beres. Makanya jangan ribut lah urusan fikih. Ya. Demikian pula masalah bab najis. Bagaimana pada saat seekor kambing masuk ke dalam sumur. Itu juga perbedaan pandangan. Kata Imam Syafi'i ada cukup 40 timbaan. Kata Imam Maliki 200 timbaan. Ternyata bukan masalah timbaannya. Tapi ukuran sumur zaman Imam Maliki dan Imam Syafi'i beda. Tadi semua. Imam Syafi'i itu sudah ke Asia, ke sini nantinya. Makanya orang sini kan bikin sumur kecil-kecil. Ya udah, makanya paling-paling 40 timbaan udah selesai. Najisnya dibuang, buanglah 40 timbaan.
Tapi pada saat Imam Maliki di sana, itu najisnya itu, maka dulu kayak Bir Ali, kayak apa, itu mulutnya sumur itu bisa 10 meter. Gitu. Nah, itu kan masalah ijtihad. Maka kata Abah Fikih ini nggak usah ribut lah tadi semua ya. Bahkan akhirnya manusia karena ribut urusan fikih akhirnya nggak ke Allah tadi semua. Terhalanglah manusia oleh fikih menuju Allah tadi semua ya.